Alleluia, Alleluia. Căcelatul puternic domnește. Alleluia, 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 Alleluia. Căcelatul puternic domnește. Alleluia, 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 Alleluia. Shalom. Berita jemaat hari ini Minggu 3 Mei 2020 sebagai berikut. 1. Liturgi yang digunakan liturgi bentuk ke-1, yaitu liturgi Minggu Paskah keempat atau Yobilate, artinya bersorak-soraklah bagi Allah, hai seluruh bumi, dan sekaligus merayakan Hari Pendidikan GKE. 2. Nas pembacaan Alkitab dari Mazmur 23 ayat yang pertama hingga yang kelima, dan dari Injil Yohanes 10 ayat yang pertama hingga yang ke-10. 3. Yang bertugas pada hari ini penetua diakon dari lingkungan Sion, Siloam, Hermon, dan Galilea. Pemberitaan firman Tuhan oleh Ibu Pendeta Yesi Erita STH, liturgus penetua Ibu Lilis Sabtuni SPD MM, salam presbiter dan penyerahan Alkitab penetua Ibu Demi Andemi Ancap SKM MM, pengedar kantong kolekte diakon Bapak Jomis Sotian, organis Saudara Rianita Septiahawini, singer dari lingkungan Bethlehem Ibu Diani, Ibu Dana, dan Ibu Pendeta Larissa Betia STH SPD. Keempat, kolekte ibadah di rumah bisa diserahkan melalui majelis lingkungan setempat atau ke bendahara jemaat, atau juga ke kantor majelis resort Majelis Jemaat GKE Tamyang Layang di Komplek Pastori Watas GKE Tamyang Layang di belakang Pasar Temanggung, Jayakarti. Yang kelima, berita jemaat dan berita keuangan bisa dilihat melalui website GKE Tamyang Layang. Demikian berita jemaat yang dapat kami sampaikan, dan kepada seluruh warga jemaat, selamat beribadah. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan memuji Tuhan dari nyanyikanlah Kidung Baru nomor 7 bait pertama hingga kedua. Nyanyikanlah nyanyian baru bait pertama dan kedua. Pada bait kedua, Bapak Ibu jemaat Tuhan, kami undang bangkit berdiri. Pujilah Dia, rasa dan
Bapak Ibu jemaat Tuhan, mari bersama kita mendasari ibadah ini dengan menerima votum dan salam. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Marilah kita memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan bersama-sama menyanyi dari Nyanyikanlah Kidung Baru nomor 14 bait pertama, kedua dan keempat. Jadilah Tuhan kehendak-Mu. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, Kaulah penjulanku tanahnya. Bantulah aku sesuka-Mu, kan ku nantikan dan berserah. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, tiliklah aku dan ujilah, sucikan hati pikiranku, dan di depan-Mu ku menyembah. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, seluruh hidupku kuasailah. Berilah Roh-Mu kepadaku, agar terang Kristus menyatalah. Pengakuan dosa. Setelah kita menjalani kehidupan dari waktu ke waktu, Allah dengan setia menyertai dan memberkati kita. Namun, kita masih sering melanggar perintah-Nya. Kini saatnya kita merenung ulang dan menyesali dosa di hadapan Tuhan dalam saat teduh. Marilah kita datang untuk mengaku dosa dan kelemahan kita di hadapan Tuhan dengan tulus ikhlas dalam doa. Ya Allah yang Maha Kuasa, kami mengaku di hadapan-Mu bahwa kami sering berbuat dosa, baik dengan pikiran, perkataan, maupun perbuatan kami. Ampuni dan kasihanilah kami, serta pimpinlah kami agar beroleh hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Berita anugerah dan petunjuk hidup baru, jemaat kami undang untuk berdiri. Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, kami memberitakan keampunan dosa bagi setiap orang yang telah mengaku dosanya dengan tulus ikhlas di hadapan Tuhan. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kita sambut berita anugerah tadi dengan bersama menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 46, bait 1 dan 2, Besarkan Nama Tuhan. Tuhan, haleluya, kasih-Nya
Diberinya hidup baru gelap menjadi terang, sabdanya besertamu di arah yang gelap. Hai kamu yang selalu padanya berpegang, tak usah ragu-ragu, tuntunannya terang. Dengarkanlah petunjuk hidup baru yang diambil dari Galatia pasal 5 ayat 13 sampai yang ke-14. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Merespon petunjuk hidup baru, kita kembali menyanyi dari Kidung Baru. Nyanyikanlah Kidung Baru nomor 177 bait 1 dan 2. Ku cari suatu panji. Jemaat dipersilahkan duduk. Marilah kita bersama berdoa, mengucap syukur sekaligus doa untuk pembacaan Alkitab kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Allah yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur dan berterima kasih atas kasih, anugerah dan berkat yang telah Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hingga saat ini kami dapat menjalani hari-hari kehidupan kami, dan di dalamnya kami selalu dipimpin dan dipelihara oleh-Mu. Kami diberikan rejeki, kesehatan, bahkan kekuatan hingga saat ini. Kami juga bersyukur dan berterima kasih, meskipun pada saat ini kami yang masih dalam pergumulan menghadapi wabah COVID-19, kami masih bisa beribadah dan mendengarkan firman-Mu, meskipun tidak dilaksanakan di gereja, tetapi di rumah bersama keluarga kami masing-masing. Tuhan, jika pada saat ini juga kami ingin membaca sebagian daripada firman-Mu, kami ingin mendengarkan sabda-Mu yang penuh kuasa itu,
Hadirlah Tuhan melalui Roh-Mu yang kudus, agar kami dapat mengerti akan firman-Mu, bahkan dapat memberlakukannya dalam kehidupan kami. Karena firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Amin. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, bersama-sama kita membuka Alkitab kita pada hari ini. Pembacaan kita sebagaimana nas pada Almanak Gereja Kalimantan Evangelis Minggu 3 Mei 2020 terambil dari kitab Perjanjian Lama, Mazmur pasal 23 ayat 1 hingga ayat yang ke-6. Mazmur pasal 23 ayat 1 hingga ayat yang ke-6, yang demikian bunyinya. Dengan perikop Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat mengikrarkan pengakuan iman Kristen. Dan kita akhiri nanti dengan haleluya, haleluya, haleluya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Sebelum kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, kita mendengarkan puji-pujian dari singer Lingkungan Bethlehem dengan judul Ku Mau Iring Tuhan. Salib Tuhan bersamaku, sungguh aku
dalam dosa penuh nisa. Kali ini Tuhan, ku mau iring Tuhan, memikul salib-Mu dengan sejuta harapan. Dunia ku tinggalkan, dunia ku lupakan, ku mau ikut bersama-Mu Tuhan. Bersama kita akan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Yesi Erita STH. Bapak Ibu jemaat Tuhan, Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini bersama-sama kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan sesuai dengan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis. Yang juga bersamaan dengan itu kita bersama-sama merayakan Hari Pendidikan GKE. Diambil dari Perjanjian Baru, Injil Yohanes pasal yang ke-10 ayat 1 sampai 10 dengan perikop gembala yang baik. Bersama-sama sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satu hati dalam doa, kita berdoa. Bapa kami dalam Yesus Kristus, kami mau bersyukur untuk kebaikan dan kemurahan Tuhan atas seluruh keberadaan hidup kami. Sebentar Tuhan, kami akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudus Tuhan bekerja atas kami, sehingga firman Tuhan tidak kami dengar untuk kami lupakan begitu saja, tetapi boleh kami lakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Karena kami percaya dengan demikian, kami akan berbahagia oleh setiap perbuatan kami. Berkati hamba-Mu yang terbatas ini, agar boleh Tuhan pakai menyampaikan firman Tuhan sesuai seturut dengan kehendak Tuhan saja. Perantara Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Injil Yohanes pasal 10 ayat pertama sampai yang ke-10 dengan perikop gembala yang baik. Saya baca demikian. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya. Dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka. Tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melewati aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput.
Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Yang berbahagia ialah kita yang merenungkan firman Tuhan dan yang melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jika kita memiliki atau mempunyai hewan ternak atau binatang peliharaan, saya ambil contoh apabila kita memelihara babi, tapi babi itu tidak kita pelihara di kandang tetapi di luar, ya, dilepas begitu saja. Yang kita ketahui dalam beberapa desa, kawasan Tamyang Layang ini ada beberapa desa yang memelihara babi tidak di kandang. Ya. Nah Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, jika kita memelihara babi lebih dari 5 ekor dan menyatu dengan milik tetangga-tetangga kita sekitar, tentu sebagai pemiliknya kita mengenal yang mana babi kepunyaan kita, karena kita yang punya. Selain daripada itu, jika kita mungkin memelihara ayam, ya, atau juga bisa anjing, ya, tentu setiap hari kita akan memberikan hewan atau binatang ternak kita itu makan, menyediakan kandang untuk mereka tinggal. Jika semuanya itu kita lakukan, maka kita adalah bisa disebut dengan gembala atau pemiara ternak yang baik. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, khotbah hari ini menyoroti salah satu gambaran yang melukiskan pribadi Yesus yang kita kenal sebagai gembala yang baik. Ada beberapa penjelasan yang diberikan kepada kita terkait bagaimana kita boleh melihat Yesus yang digambarkan sebagai gembala yang baik bagi domba-dombanya. Kita lihat yang pertama Bapak Ibu jemaat Tuhan, bahwa gembala yang baik pasti mengenal dengan baik nama atau suara dari domba-dombanya. Begitu pula sebaliknya. Kemudian apabila ia mendapati domba itu sakit, maka domba itu dirawatnya. Jika domba itu terluka, maka domba itu dibalutnya. Jika domba itu hilang, maka tidak dibiarkan tetapi dicari untuk dibawa pulang. Dan ini juga digambarkan dalam nas bacaan kita, Mazmur 23 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Ibu bapak jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jika ada gembala yang baik, kita menemukan dalam nas kita hari ini ada gambaran tentang gembala yang tidak baik, atau gembala yang jahat, gembala yang palsu. Penjelasannya juga ada dalam nas kita hari ini, yaitu gembala palsu atau gembala yang tidak baik adalah tidak dikenal oleh domba-dombanya. Kemudian daripada itu, gembala palsu atau gembala yang tidak baik tidak segan untuk melukai domba-dombanya. Kenapa? Karena bukan miliknya. Artinya, ia tidak segan untuk melukai atau membiarkan begitu saja. Karena itu bukan kepunyaannya, bukan miliknya. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jika kita boleh melihat dari perikop sebelum ini, jelas
Perumpamaan ini menyindir para pemimpin-pemimpin Yahudi, di mana mereka digambarkan sebagai gembala yang jahat, yang menguasai umat Tuhan bukan untuk kesejahteraan mereka, tetapi untuk mendapat keuntungan dan kepentingan pribadi. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, melewati firman Tuhan ini dari penjelasan tentang tipe gembala, ada beberapa kesimpulan yang boleh kita renungkan bersama. Yang pertama, hanya Yesus Kristus yang dapat menjadi gembala yang baik dalam kehidupan kita umat percaya, di mana Ia boleh memperhatikan setiap bagian dari hidup kita, sehingga Ia ingin mengasihi, memelihara, melindungi, membimbing, bahkan ingin dekat dengan kita. Oleh karena itu kita mengenalnya sebagai gembala yang baik, karena Ia tidak meninggalkan kita. Kemudian yang kedua, orang percaya adalah domba-domba Tuhan yang menjadi sasaran kasih daripada Allah. Oleh karena itu ibu bapak jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sekalipun mungkin dalam hidup ini kita bisa sesat seperti domba, tapi karena darah Kristus telah menebus kita, sehingga kita menjadi milik kepunyaannya. Pertanyaannya bagi kita saat ini, maukah kita menyerahkan kehidupan kita secara totalitas untuk digembalakan oleh Yesus Kristus Sang Gembala yang baik? Kemudian yang ketiga, yang terakhir yang boleh kita renungkan bersama melewati firman Tuhan ini adalah terkait dengan Hari Pendidikan GKE. Hari ini kita telah belajar dan semakin percaya bahwa hanya Yesus Gembala yang baik yang menuntun setiap dombanya menuju selamat. Kita percaya GKE juga dipakai oleh Allah untuk menuntun setiap orang untuk beroleh selamat melewati pemberitaan Injil, yang tidak hanya dilakukan melewati pelayanan khotbah atau pelayanan mimbar, tetapi juga melewati lembaga pendidikan yang dimiliki oleh GKE, seperti PAUD, TK, SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi. Nah Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, supaya lembaga pendidikan yang dimiliki oleh GKE itu mampu menjadi berkat, maka dibutuhkanlah orang-orang yang bisa melayani dengan integritas. Sesuai dengan subtema kita pada bulan Mei ini, artinya bahwa dibutuhkan para pengajar, para guru, para dosen yang memiliki integritas, yaitu pribadi yang jujur, dapat dipercaya, bahkan memiliki karakter yang kuat. Kita tahu ini bukan perkara mudah, tetapi Allah dalam Yesus Kristus sebagai gembala yang baik akan memampukan setiap kita bisa menjadi berkat dalam kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini. Bapak Ibu jemaat Tuhan, inilah firman Tuhan yang boleh kita renungkan bersama pada Minggu pagi hari ini. Kiranya boleh menjadi berkat dalam kehidupan kita untuk melewati setiap pergumulan di tengah-tengah dunia ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kembali kita menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 268, bait 1 dan bait yang kedua, Hai dengarlah anakku.
didikan yang diberikan orang tuamu, karena panjang umurmu serta sejahtera ditambahkan padamu. Hai, dengarlah anakku, didikan yang diberikan orang tuamu, karena panjang umurmu serta sejahtera ditambahkan padamu. Percayalah pada Tuhanmu dan jangan kau bersandar pada pengertianmu, dan akui Dia dalam lakumu, maka jalanmu akan diluruskannya. Hai, dengarlah anakku, didikan yang diberikan orang tuamu, karena panjang umurmu serta sejahtera ditambahkan padamu. Untuk menaikkan syafaat kepada Tuhan, kita berdoa. Bapa kami dalam Yesus Kristus, bersama-sama kami jemaat Tuhan telah mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan. Kami mengakui kami terbatas, kami bisa salah, kami bisa keliru dengan setiap hal yang kami pikirkan, lakukan. Namun kami percaya firman Tuhan akan menuntun kami untuk semakin hidup takut akan Tuhan. Ampuni setiap dosa dan kesalahan kami, pelanggaran kami, ketidaktepatan hidup kami Tuhan, sehingga melewati firman Tuhan yang boleh kami dengar hari ini, kami boleh diarahkan untuk hidup benar dan kudus di dalam Tuhan saja. Kami mengimani bahwa hanya Tuhan sajalah yang sanggup menjadi gembala yang baik dalam hidup kami manusia. Oleh karena itu biarlah kami menyerahkan seluruh hidup kami untuk digembalakan oleh Tuhan, sehingga kami bisa merasakan damai dan sejahtera dalam kehidupan ini meskipun di tengah pergumulan hidup yang ada. Tuhan kami Yesus Kristus, melewati doa kami ini, di mana hari ini bersama-sama kami tidak hanya masih menghayati perayaan Paskah, tetapi juga merayakan Hari Pendidikan GKE. Kami menyatukan hati kami untuk berdoa supaya seluruh warga gereja bisa mendukung upaya gereja bagi pengembangan pendidikan GKE melalui yayasan pendidikan yang dikelola seperti PAUD, TK, SD, SMP, SMK, SMU dan perguruan tinggi. Biarlah seluruh jemaat dapat mendukung lembaga pendidikan GKE, sehingga kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini mampu menjadi berkat yang tidak hanya didasarkan melewati pelayanan mimbar, diakonia, tetapi juga bagaimana kami bisa mendidik anak-anak, pemuda, remaja untuk bisa menjadi pribadi yang cerdas secara akademik, tetapi juga dalam moral mereka, spiritualitas mereka, mereka semakin hidup takut akan Tuhan. Bapa kami dalam Yesus Kristus, kami juga berdoa untuk para praktisi pendidikan, baik dosen, guru, dan semua yang bergerak di bidang pendidikan, agar semakin teguh dalam panggilan pelayanan, baik di lembaga pemerintah maupun swasta. Tuhan memberkati setiap mereka, agar melewati tugas tanggung jawab mereka itu ada hikmat yang menuntun mereka, sehingga mereka boleh melakukan setiap pekerjaan Tuhan itu dengan baik, untuk kepujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan semata. Kami juga mendoakan para pelajar, mahasiswa agar semakin bertekun dalam setiap proses pembelajaran yang sedang mereka tekuni, khususnya belajar di rumah, di mana saat ini sekolah-sekolah diliburkan dan
lebih difokuskan untuk bisa belajar di rumah masing-masing. Biarlah Tuhan boleh memberkati kami selaku guru, dosen, dan pengajar-pengajar, baik kami sebagai orang tua, agar kami boleh menuntun setiap anak-anak kami belajar di rumah dengan baik, sehingga tidak ketinggalan dalam seluruh proses pembelajaran yang diberikan. Kami yakin dan percaya apapun seluruh upaya yang dilakukan semuanya boleh mendatangkan kebaikan apabila kami mendasarkan segala sesuatunya hanya di dalam tangan Tuhan semata. Bapa kami dalam Yesus Kristus, kami juga berdoa untuk seluruh program kerja Majelis Sinode, resort dan jemaat yang menjawab tantangan dan kebutuhan pelayanan dalam kawasan GKE. Tuhan boleh memberkati. Kami tahu setiap hal yang kami lakukan tentu terbatas, ada kurangnya, namun kami yakin dan percaya Tuhan yang memperlengkapi setiap kami, baik tingkat sinode, resort dan jemaat, agar kami mampu melakukan seluruh pelayanan kami, seluruh program kerja itu dengan baik. Semuanya kami lakukan bukan untuk diri kami sendiri, tetapi bisa menjadi berkat di mana nama Tuhan boleh dipuji dan dimuliakan melewati setiap hal yang kami kerjakan. Bapa kami dalam Yesus Kristus, kami sangat tahu betul bahwa pergumulan yang kami hadapi saat ini tidaklah mudah untuk dilewati, di mana sampai hari ini kami masih beribadah di rumah kami masing-masing bersama dengan keluarga. Namun kami tetap yakin dan percaya Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang maha hadir, maha ada, tidak hanya di gereja tetapi di rumah kami masing-masing bersama dengan seluruh keluarga kami, bahkan di hati kami. Oleh karena itu dimanapun kami beribadah, kami tahu bahwa Tuhan memberkati setiap kami. Dan biarlah kami melewati pergumulan untuk bisa melawan virus Corona ini dengan pertolongan Tuhan saja, sehingga pada saatnya nanti akan berlalu dan kami boleh menjalani setiap aktivitas kami normal seperti biasa dengan pertolongan Tuhan saja. Kuatkan dan teguhkan kami, sehatkan setiap tubuh kami, biarlah kami mampu menjaga diri kami dengan baik, dengan menuruti setiap protokol kesehatan, menuruti setiap anjuran pemerintah, sehingga dengan disiplin dan kebijaksanaan hikmat yang berasal daripada Tuhan, segala sesuatu perkara yang sulit ini boleh kami lewati dengan pertolongan Tuhan saja. Bapa kami dalam Yesus Kristus, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, umat Tuhan, dalam setiap pergumulan kehidupan ini, yang kami tahu bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Doa kami ini, syafaat kami ini, hanya boleh kami alaskan di dalam satu nama yang penuh dengan kuasa, Tuhan kami Yesus Kristus, yang bersama-sama telah mengajarkan kami doa Bapa kami bersama-sama demikian adanya. Bapa kami yang di sorga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang ada kesempatan bagi kita untuk menyerahkan persembahan syukur kita. Nas pengantar persembahan kita diambil dari Amsal pasal 11 ayat 24 dan ayat yang ke-25, yang demikian bunyinya: ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Mari kita berdoa untuk persembahan syukur kita. Tuhan, Engkau tidak perlu diperkaya dengan barang apapun juga, karena kepunyaan-Mu lah ya Tuhan segala yang ada di langit dan yang ada di bumi ini. Siapakah kami ini yang dapat memberi pemberian secara sukarela seperti ini? Sebab semuanya itu datang dari-Mu Tuhan. Dan pada saat ini kami berikan dan serahkan kembali ke dalam tangan-Mu. Amin.
Sambil persembahan syukur kita kumpulkan, bersama-sama kita iringi dengan menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 55. Hai puji namanya. Bapak Ibu jemaat Tuhan, saya undang kita semua untuk berdiri bersama-sama. Kita akan mengakhiri ibadah kita dengan menerima berkat Tuhan. Pergilah dengan sukacita dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin. salib Tuhan bersamaku. Sungguh aku menyesali akan hidupku begini. Ku abaikan kasih setiamu, hidup dalam dosa.
dosa penuh nisa. Kali ini Tuhan, ku mau iring Tuhan, memikul salib-Mu dengan sejuta harapan. Dunia ku tinggalkan, dunia ku lupakan, ku mau ikut bersama-Mu Tuhan. Majelis Jemaat GKI Tamiang Layang mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah di rumah masing-masing, dan selamat memperingati Hari Pendidikan GKI tahun 2020. Tetap sehat, tetap semangat. Saya